misalnya apa? Nggak Ya, tahu. perayaan Imlek bagi orang Kristen itu enggak salah. Ya, itu sesuatu hal yang bagus anak-anak. Ya, kita itu kan pergantian musim ya. Nah, kadang-kadang yang salah apanya? Yang salah itu apanya? Angpaunya. Bukan angpaunya. Yang salah kadang-kadang kok dalam perayaan Imlek orang enggak boleh apa? Enggak boleh keluar rumah. Tradisi-tradisinya. Terus ada lagi kalau anak-anak enggak boleh nyapu rumah atau buang itu nanti katanya sebuah berkat. Nah, terus ada lagi dalam perayaan Imlek enggak boleh apa? Enggak boleh cuci baju, terus harus enggak boleh potong kuku, terus harus potong rambut. Nah, itu semua yang salah. Ya, kalau kan perayaan Imlek kan semua harus apa? Waduh, harus potong rambut, itu enggak boleh potong kuku, enggak boleh keluar rumah. Nah, itu hal yang kita enggak boleh pegang. Ya, kalau kita ngerayakan itu itu Om sendiri juga setiap kali perayaan Imlek Om datang, Om kumpul, Om makan, tapi jangan sampai perayaan itu jadi sebuah dosa. Ya, yang untuk disebutkan tadi ya, dia kemarin istrinya Om kan ngajar, dia bilang, Om hari ini tidak berani tidak berani les karena apa? Oh iya, sama orang tua tidak boleh keluar rumah. Waduh, hari ini kemarin kan malam Imlek, wah orangnya takut anak-anak. Jadi suatu ketakutan. Ya, itu hal yang salah. Ya, ayo pada pagi hari ini kita mau berdoa. Kita akan lihat tentang Yosua. Berdoa dulu ya. Tuhan, Bapa kami ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau kita akan dengarkan firman-Mu, berfirman Tuhan anak-anak-Mu, ajari kami untuk melakukan setiap firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu, biar Engkau sendiri berkata-kata buat anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan lihat tentang Yosua ya anak-anak. Ya, Oke, kita akan lihat Yosua 1. Ya, Yosua pasal 1 ayat ke-1 sampai yang ke-8. Ya. Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pada pagi hari ini kita mau belajar ya sama-sama tentang Yosua. Ya, ada sesuatu yang indah dalam hidupnya Yosua itu. Ayo, Yosua 1 ayat ke-1 kamu baca ya. Setelah kita ulangan ya, Yosua 1 ayat 38, itu firman Tuhan hari ini tidak hati-hati. Yosua 1 pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Ya. Hanya keluarkanlah dan lakukanlah hari Minggu, tidaklah jadi janganlah menyimpan keganan pada diri supaya kau belum kau pergi. Ayat 8
Islam tapi ya Islam mitigasi. Nah, terus akhirnya Yosua memimpin bangsa Israel untuk Tuhan. Nah, Yosua ini akan membuat untuk memimpin bangsa Israel. Kalau mengatakan kita ini, tapi lakukanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang terdapat di dalamnya. Minta apa? Dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, oh maka cerita ya tentang Musa. Musa ini seorang yang dipakai Tuhan. Tanya setelah itu Musa ini bedanya dengan Henok apa anak? Anak tahu Henok toh? Ya. Bedanya apa? Musa berdosa sekali karena waktu itu sama Tuhan suruh perkatakan saja pada gunung batu, tapi sama Musa dipukul. Ya, cuma kalau Henok yang maksud bukan itu. Kalau Musa ini akhir hidupnya dia meninggal. Dikatakan di dalam ayat yang ke-1 itu ya. Kemudian daripada matilah Musa. Bedanya kalau Henok tidak pakai mengalami kematian, anak-anak. Ya, dia jalan dengan Tuhan, tiba-tiba langsung hilang terangkat. Maka dari itu Henok ini tidak ada kuburannya. Benar apa enggak? Kalau Musa ada kuburannya apa enggak? Nah, kita akan lihat ya. Ini ya, Musa ini meninggal dikatakan dalam Yosua 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Anak-anak lihat Ulangan 34 ayat 5 sampai yang ke-6. Bedanya apa dengan sini? Ulangan 34 ya. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Bedanya apa? Tadi lanjutannya sama. Kamu baca nih. Kamu baca. Ayat 5. Ayat 6. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-6 ya, maka dikuburkannya lainnya dalam suatu lembah di tanah Moab bertentangan dengan Bait Peor, maka seorang pun tiada mengetahui kuburnya sampai kepada hari ini. Tanya anak-anak, kalau orang dimakamkan berarti kan pasti tahu kuburannya toh. Tapi kenapa dalam Ulangan 34 ayat yang ke-6 ini dikatakan kuburannya Musa sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu. Anak-anak lihat lagi dalam kitab Yudas. Yudas 1, Yudas 9. Yudas 1 ayat yang ke-9. Yudas cuma satu pasal ya. Jadi kalau Yudas 9 berarti Yudas 1 ayat yang ke-9. Ayo bacain yang keras. Yudas 1 ayat yang ke-9. Ayo bacain kamu. Tetapi pemulung malaikat yang ketika dalam suatu perselisihan dapat mengenai memang berani itu dengan kata-kata Nah, ya, dikatakan dalam Yudas 1 ayat yang ke-9 terjadi peperangan. Peperangan masalah apa nama? Masalah apa? Mayatnya Musa. Ya, pada waktu baca ini, wah aneh ya. Orang kalau meninggal pasti tahu kuburannya. Nggak pernah ada orang meninggal kecuali dia dibuang ke laut. Ya, kalau orang dari agama lain meninggal dia dibuang ke laut, benar apa enggak? Ya, tapi anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, anak Tuhan kalau meninggal dimakamkan. Kenapa kok dimakamkan? Kalau seperti orang itu orang percaya Tuhan, tapi dibunuh langsung mayatnya dilemparkan di laut, nggak ada yang tahu dia dibunuh.
Ya kalau tidak ada yang tahu oke. Tapi kalau dari agama lain istilahnya apa, dibakar. Ya toh, dibakar, abunya dibuang ke laut. Anak Tuhan tidak pernah boleh pakai cara itu. Karena apa? Tubuhnya kita ini akan bangkit lagi. Ya, Tuhan pun mati tidak dibakar. Ada kuburannya, ada tempatnya anak-anak. Nah, sekarang tanya Musa pada waktu dia meninggal, ya dikatakan dalam Ulangan 34 ayat yang ke-6, sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu tentang kuburannya. Nah, terus Om juga baca tadi dalam anak-anak tadi baca Yudas 1 ayat yang ke-9, ya terjadi peperangan antara malaikat dengan iblis. Masalah apa? Masalah mayatnya Musa. Wah, berarti mayatnya Musa ini luar biasa, nah. Ya, Musa salah satu seorang yang dapat bicara Tuhan sama Tuhan, sama dengan Tuhan. Bayangkan, Musa naik di atas gunung, Musa menyucikan dirinya, dia naik, ya Pak, dia dapat berkata-kata dengan Tuhan, luar biasa. Ya, Om lihat, kenapa kok mayatnya Musa ini terjadi antara malaikat dengan iblis mengenai mayatnya Musa? Kalau Om lihat yang pertama, Musa salah satu mayatnya yang ikut dalam kebangkitan. Anak-anak lihat pada waktu Tuhan di atas gunung, Tuhan berdoa, yang muncul siapa anak-anak? Dalam penglihatan itu. Pada waktu Tuhan berdoa di atas gunung, yang kelihatan apa? Kelihatan Musa. Salah satu Musa mayatnya yang ikut dalam kebangkitan. Maka dari itu apa yang dikatakan dalam Ulangan 34 itu benar. Sampai hari ini tidak pernah ada orang yang tahu di mana Musa dimakamkan. Bukan dibuang loh ya. Firman Tuhan bilang bukan dibakar. Ya, bukan dibakar terus dibuang ke laut, bukan anak-anak, tapi dimakamkan. Yang kedua anak-anak, ya, kalau Musa ini orang tahu mayatnya bisa dijadikan apa? Menurut pendapatnya Om, bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan jadi apa? Jadi berhala. Anak-anak bayangkan Musa orang yang dipimpin Tuhan, dia bisa bawa orang Israel ya jalan ya. Dia mimpin, bukan orang mimpin 10. Kalau ini Oman cuma mimpin ini aja ya. Musa yang dipimpin Musa orang jutaan anak-anak. Waduh, ya Om nggak bisa bayangkan ya. Orang jutaan ya bisa 2-3 juta. Dia punya pendapat yang berbeda. Dia punya emosi yang berbeda, maka dari itu sampai Musa tadi dikatakan apa? Tuhan bilang jangan kamu pukul jangan kamu pukul gunung batu itu sama Musa, terlalu emosi ya. Namanya Musa pun juga manusia. Ingat, Tuhan bukan ciptakan Musa sebagai malaikat. Musa pun jadi sama dengan kita anak manusia. Musa bisa emosi, Musa bisa marah ya. Dalam perkara kecil pun dia berbuat dosa, hukumannya dahsyat. Perkaranya sepele, ya toh. Musa bukan berzina, Musa bukan bukan mengganggu orang. Cuma masalahnya sepele, kamu katakan gunung batu itu. Nanti gunung batunya akan keluar air. Mungkin Musa emosi, gunung batunya dipukul anak-anak. Ya. Jadi, mau lihat ya, kenapa kok sampai mayatnya Musa ini tidak akan ada seseorang pun yang tahu. Takutnya apa? Mayatnya ini jadi berhala nanti. Ya, kalau anak-anak lihat beberapa orang kalau dia nyembah pada patung, ya, yang terakhir yang kapan hari, kalau dari agama lain ada namanya kepercayaan Sai Baba. Anak-anak pernah dengar? Nah, kalau Sai Baba, dia menyembah dewanya, dia menyembah orang yang ada di India, anak-anak ya. Orang yang ada di India, dia sembah, akhirnya dia puja-puja. Nah, kalau Musa ini satunya apa? Dia tahu, nah namanya Sai Baba, akhirnya meninggal toh. Ya, dia dianggap apa? Dewanya orang India. Nah, Tuhan tidak mau orang Israel berbuat dosa. Ya, Tuhan tidak mau dia anggap Musa ini sebagai dewa. Akhirnya, ya, makamnya tidak ada yang tahu. Nah, yang kedua, pada waktu Musa meninggal,
Ya, orang Israel bergabungnya 30 hari. Anak-anak lihat Ulangan 34 ayat yang ke-8. Om akan cepat kita sejarahnya Musa sedikit ya. Ulangan 34 ayat yang ke-8. Ayo lanjutin kamu ya. Ada waktu Yosua menyerang Yeriko, dia menang. Ulangan 34 ayat yang ke-8. Orang Israel mengisi Musa di dataran selama 30 hari lamanya. Nah, ya, setelah Musa meninggal, orang Israel itu bergabung, menangisi. Ini sesuatu hal yang tidak salah. Ya, kalau ada orang yang meninggal, pasti orangnya sedih. Kalau anak-anak pernah datang di Adiasa, ya, anak-anak lihat di sana kalau ada orang meninggal, pasti apa? Pasti ada sedih. Nah, ini kemarin temannya Om, seusia Om meninggal anak-anak, ya. Om juga sedih anak-anak. Karena apa? Pada waktu Desember kemarin sempat makan bersama-sama, duduk di sebelahnya Om, ya. Orangnya gemuk, sehat, menurut pendapatnya Om, tapi Om kan tidak tahu. Kemarin diberitahu meninggal usianya 50, waduh, ya. Sedih anak-anak tahu. Tapi anak-anak Tuhan, ya, tidak boleh terlalu bersedih. Kalau ada orang yang meninggal, ya, orang meninggal kalau dia percaya Tuhan, dia masuk kemana, Nana? Masuk kemana? Masuk ke surga. Ya, tujuannya kita di dunia ini cuma apa? Cuma sementara. Tidak ada yang kekal. Siapa yang bilang ada yang kekal? Ada. Orang punya kekayaan, dia meninggal tidak dibawa. Om, orang punya kepinteran, gelarnya sampai 10 profesor, dokter, kan ada Om. Kapan hari Om lihat gelarnya banyak anak-anak, ya. Mungkin dari sarjana hukum, kapan hari pernah diundang di televisi seorang yang muda, dia pinter segala hal anak-anak. Gelarnya banyak, ya. Ada sarjana kimia, sarjana akuntansi, sampai waktu gelarnya banyak. Tapi pada waktu orang itu meninggal, apa gelarnya dibawa? Ada yang dibawa? Tidak ada, anak. Ya, nah pada waktu sebelum Musa meninggal, dia angkat Yosua ini jadi apa? Jadi pemimpinnya orang Israel. Ya, nah kita akan lihat lagi, kita akan lihat lagi Bilangan 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Om pada pagi hari ini akan banyak buka ayat ya, anak-anak lihat ya, anak-anak cocokkan dalam firman Tuhan ya. Bilangan 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ayo bacain. Sudah, nanti lanjutan siapa kamu yang bacain. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata saudara jemaah Israel yang berkumpul di Nah, terus 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin termasuk orang-orang yang telah mencintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkatalah kepada segenap umat Israel, negeri yang kami duduki itu adalah luar biasa baiknya. Ya. Selanjutnya ayo kamu 9. Apapun memperkatakan Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka adalah habis mengikuti mereka sudah meninggal mereka sedang menyertai kita dan jangan takut kepada mereka. Nah, ya, pada waktu sebelum Musa meninggal, dia sudah menyiapkan Yosua. Ya, dia tahu umurnya orang kalau dekat sama Tuhan dia tahu. Ya, kalau anak-anak baca dalam sejarahnya Musa, sebelum Tuhan tahu kapan Musa ini waktunya pulang. Jadi sebelum Musa pulang, ya Musa sama Harun dia berdoa tentang apa? Yosua. Nah, anak-anak lihat dari Yosua ini, ya,
Akhirnya apa anak? Dia yang bawa orang Israel, dia yang mimpin. Tapi pekerjaannya bawa orang Israel itu tidak gampang anak. Ya, tidak gampang ya. Bukan karena mimpin orang Israel. Kalau anak-anak misalnya buka sidang, buka gereja, jalannya mulus-mulus semua oke. Ya, kalau bawa orang Israel ini bawanya di mana anak-anak? Di padang gurun, masuk ke mana? Ke tanah perjanjian. Ya, itu percobaannya banyak ya. Pada akan lihat yang pertama ya. Yang pertama pada waktu Musa nyuruh Yosua ini mimpin bangsa Israel, umurnya Yosua itu berapa? Ada yang tahu umurnya Yosua? Ada yang tahu? Hah? Nah, usianya pada waktu dia mimpin bangsa Israel, usianya Yosua ini berapa? Kita akan lihat dalam Yosua 14 ayat yang ke-10b. Tapi ini tidak dijelaskan secara persis ya anak-anak. Kita memperkirakan ya Yosua 14 ayat yang ke-10b. Yosua 14 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayo bacain kamu. 14 ayat yang ke-10. Nah, Anda 10 baca ke semuanya. Yang 10. Nah, ya dikatakan dalam firman Tuhan, ya perkiraannya umurnya Yosua ini pada waktu dia diberi mandat untuk membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yang pertama usianya sudah berumur anak-anak, sudah 85 tahun. Ya bayangkan umur 85 tahun memimpin bangsa yang besar. Ada apa enggak anak-anak? Kalau sekarang ada apa kakek-kakek yang mimpin suatu negara, ada yang tua? Nggak ada ya. Kalau biasanya usianya 50, 60 masih ada. Kalau sudah usianya 85 tahun, ya bukan naik mobil di jalan padang gurun, waduh ngeri ya. Tapi ya pertama masalah usia ya Yosua. Jadi pada waktu dia lihat dia mendapatkan mandat ini, ya mandatnya untuk membawa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, dia pun punya masalah, masalahnya juga apa? Tubuhnya. Kalau sudah usianya 85, sekarang tanya usia 85 tahun sama usia 20 beda apa enggak? Pasti beda, kekuatannya beda, larinya beda, benar apa enggak? Coba kalau orang dijak balapan, anak-anak balapan sama kakeknya, anak sama engkongnya, ada yang bisa menang engkongnya? Nah, ada. Ya, kecuali engkongnya dikasih sepatu roda ya, tapi bisa masuk rumah sakit ya. Orang tua kasih sepatu roda ya, kekuatannya pasti beda. Kekuatannya, dia punya apa? Dia punya powernya juga beda. Itu menjadi kendala anak bagi Yosua. Yang kedua kita akan lihat apalagi masalahnya. Apalagi? Ya, kita akan lihat dalam Ulangan 9 ayat yang ke-6. Ulangan 9 ayat yang ke-6. Ulangan 9 yang tadi ya, Ulangan 9 ayat yang ke-6. Ayo bacain kamu. Kalau masih kecil kan sebelum dapat apa? Nah, dikatakan dalam Ulangan 9 ayat ke-6, yang dipimpin ini bukan bangsa yang lemah lembut, anak-anak, bangsa yang teguh. Anak-anak lihat
anak-anak baca dalam firman, anak-anak lihat dalam firman Tuhan, ya, pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, ya toh, keluar dari Mesir, dia pada itu di padang gurun, apa yang dilakukan? Dia marah-marah sama Musa. Karena apa? Tidak ada apa? Tidak ada makanan. Akhirnya Musanya berdoa, Tuhan kirim burung puyuh, dia kasih makanan anak namanya mana. Setelah makan, apa? Kemudian orang Israel bersungguh-sungguh lagi. Bayangkan, orang Israel ini keluar dari Mesir dengan apa? 10 tanda ajaib yang luar biasa. Salah satu yang terakhir apa? Yang terakhir, semua anak Mesir, anak sulungnya meninggal, anak-anak. Ya, kalau anak-anak lihat dalam firman Tuhan, pada waktu 10 bala itu, ya, di tempatnya Mesir terjadi kegelapan, tempatnya Israel. Di tempatnya Mesir banyak orang apa? Ada kataknya, Tuhan kirim katak, di tempatnya orang Israel tidak terjadi apa-apa. Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Ya, orang Israel bukan orang yang gampangan, anak-anak. Ya, dia orang yang keras, tapi Tuhan yang pilih. Nah, Yosua ini disuruh mimpin bangsa yang seperti ini, anak-anak. Ya, anak-anak tahu setelah keluar dari Laut Kosong, pada waktu Tuhan bikin mujizat, sungainya itu terbelah dua. Orang Israelnya lihat, setelah itu bersorak-sorak. Ya, setelah bersorak-sorak dan berapa lama dia bersungguh-sungguh lagi gara-gara apa? Gara-gara tidak ada air di Meriba. Ya, orangnya tidak sungguh-sungguh, anak-anak. Bukan orang yang cinta betul-betul. Kalau dia misalnya, dia sudah, kalau memang tidak ada apa, dia kadang-kadang dia lihat kehidupan di Mesir lebih enak. Ya, kehidupan di Mesir lebih enak. Di Mesir orang kerja tapi makanannya terjamin. Di tempatnya padang gurun, makanannya apa, anak? Makanannya mana? Setelah Tuhan kirim mana, jadi bosan, anak-anak. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan beri. Padahal kalau anak-anak lihat, ya, bayangkan selama 40 tahun di padang gurun, ya, sekarang tanya, sepatunya bisa rusak apa enggak? Sepatunya orang Israel bisa rusak apa enggak? Tidak ada yang rusak. Kakinya bisa hancur. Ya, dia pakai sepatu, dia pakai sandal, pelihara luar biasa. Selama di padang gurun 40 tahun, pada waktu siang hari kepanasan apa enggak? Kepanasan apa enggak, anak? Tidak kepanasan. Tuhan kirim apa? Tiang awan. Bayangkan, orang bikin tenda untuk 2 juta orang. Terus itu kalau mau masak bagaimana? Anak-anak pernah mikir? Yang orang biasanya kalau anak-anak lihat di jalan-jalan ada pernikahan yang di pinggir-pinggir di jalan-jalan, tendanya itu paling untuk orang 50 ya. Kalau untuk 2 juta orang, belum pernah baca ada tenda untuk sebesar 2 juta orang. Terus ya, tenda ini jalanan itu sampai cuma itu ini tenda iya. itu cuma 1 mobil. Iya. Tapi kan untuk berapa orang tendanya? Untuk paling 10-15 orang. Masa tendanya ada untuk orang 100? Nggak mungkin. Untuk orang 100 itu sudah besar. Nah, ini tendanya untuk 2-3 juta orang itu siang hari. Terus kalau malam hari Tuhan kasih apa supaya tidak kedinginan? Tiang api. Om mikirnya juga bingung. Apinya ini ditaruh di mana sehingga 2-3 juta orang tidak kedinginan, anak-anak. Anak-anak tahu di padang gurun itu tidak ada tembok. Biasanya kalau orang supaya anginnya pasti kenceng. Benar apa enggak? Ya, kamu jangan tidur. Ya, di padang gurun itu kalau anak-anak lihat, kalau lagi badai, wah ngeri, anak-anak, pasirnya bisa terbang semua. Nah, ya, terjadi badai, anak-anak, ya. Tapi Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara, tidak pernah ada masalah, anak. Dengan luar biasa, tapi orang Israel masih bersungguh-sungguh. Yosua disuruh mimpin bangsa yang seperti ini, bukan bangsa yang oke, bukan bangsa yang baik, bangsa yang pemberontak, dia tidak pernah puas. Ya. Yang ketiga, anak-anak lihat pada waktu Yosua tadi dikatakan di dalam
ayat yang ke-1 ya, ini Om akan bacakan tadi ya. Ya. Ini bahwa Musa hambaku sudah mati, sekarang hendaklah engkau berangkat menyeberang Yarden. Nah, menyeberangi sungai Yarden ya. Yosua disuruh bawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yarden. Sungainya bukan sungai yang kecil anak-anak. Kalau sungai kecil oke. Kalau anak-anak lihat sungai Yarden, kalau anak-anak lihat dalam Google, sungainya itu besar, anginnya deras, arusnya deras ya. Tapi Yosua taat anak-anak. Yosua tidak marah-marah, Yosua tidak bersungut-sungut ya. Kita akan lihat lagi ya. Nah, tadi sudah dikatakan ya, ini merupakan apa? Ujian bagi Yosua. Karena tadi yang pertama, usianya Yosua pada waktu dia bawa orang Israel sudah 85 tahun. Yang kedua, yang dipimpin ini bukan bangsa yang oke, bangsa yang tegar tengkuk. Yang ketiga, Tuhan suruh Yosua apa? Menyeberangi sungai Yarden. Nah, yang keempat, ada apa lagi anak-anak? Yang keempat, tadi anak-anak baca tadi ya. Ini ya. Tadi dikatakan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, segala tempat dijejakkan tapak kakimu sudah kukaruniakan kepada kamu setuju dengan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak lihat, yang keempat, dia akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya negeri perjanjian itu anak-anak. Salah satu bangsanya apa namanya? Bangsa apa? Salah satu bangsanya namanya bangsa Het. Ya, kalau anak-anak tadi baca dalam kitab Yosua, kenapa kok disebutkan cuma bangsa Het? Padahal di sekitar itu banyak. Ya, bangsa Het ini salah satu bangsa yang pandai berperang anak-anak. Ya, dia pandai berperang, pandai segala. Nah, itu yang harus dihadapi sama apa? Sama orang Israel anak-anak. Waduh, bayangkan kalau Om jadi Yosua ya, Om jadi Yosua disuruh mimpin bangsa yang seperti ini, yang dihadapi musuhnya besar, mungkin bisa gemeter anak-anak. Ya, bukan perkara gampang. Ya. Bukan perkara gampang, tapi Tuhan berjanji pada Yosua. Tadi dikatakan ayat yang ketiga, tempat yang kamu injak itu akan menjadi apa? Milik. Ya, Tuhan berjanji, digenapi apa enggak anak? Pasti digenapi. Tuhan berjanji. Ya toh, kalau kita selama jalan sama Tuhan, tidak usah takut. Jangan seperti apa? Murid-muridnya Tuhan pada waktu naik kapal, ada Tuhan Yesus di dalamnya. Pada waktu terjadi badai, dia apa? Dia gemeter anak-anak. Om tadi sudah berapa kali nyebutkan kapalnya akan tenggelam apa enggak? Kapalnya enggak akan tenggelam. Meskipun goyang-goyang, Tuhan Yesus hidup. Selama ada Tuhan Yesus, ya, anak-anak enggak usah takut dalam segala hal. Tuhan janji pada Yosua ini, tanah yang kamu injak akan menjadi apa? Menjadi milikmu anak-anak. Ya, jadi Yosua akhirnya apa? Yosua berani anak-anak. Ya, kita akan lihat lagi selama Yosua disertai Tuhan, Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Kita akan lihat dalam perjanjian baru Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat yang ke-31. Kitab Roma. Roma 8 ayat yang ke-31. Roma 8:31. Ayat tadi lanjutannya siapa? Kamu ya? Ayo baca ya. Nah, selama Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada di pihak kita, tidak usah takut. Ya, seperti Yosua ini. Selama Tuhan pimpin Yosua, ya, selama Tuhan ada di pihak Yosua, masalah apapun boleh jadi anak-anak. Tadi sudah disebutkan pada waktu menyeberangi Yarden, sungainya keras, arusnya deras, Yosua oke, ya.
pada waktu berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang pandai berperang, ya, bukan berhadapan dengan bangsa yang kalau musuhnya enak anak-anak. Yosua pun dia kuat anak-anak, ya. Kita akan lihat selama Tuhan ada di dalam pihaknya Yosua, tidak usah takut. Selanjutnya yang ketiga kita akan lihat ya. Ya, dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-7 tadi dikatakan maka bacakan sebentar ya, Yosua 1 ayat yang ke-7. Nah ini, sahaja hendaklah engkau perwira perkasa supaya dengan yakin engkau melakukan segenap Taurat ini dipesan oleh Musa hambaku kepadamu, jangan engkau menyimpang daripadanya ke kiri atau ke kanan, supaya engkau melakukan dirimu dengan bijaksana di mana-mana tempat yang kau tuju. Ya, Tuhan pesan ya kepada Yosua supaya apa? Aku ini tetap menyertai kamu. Satu hal, jangan apa? Menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Om sudah berapa kali bilang dari pihaknya Tuhan itu beres. Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyertai, Tuhan mau memberkati kita. Dari pihaknya kita bagaimana? Ya, jangan biarkan Tuhan itu pisah dengan kita. Ya, jangan kamu tidur, ya, jangan Tuhan itu pisah dengan kita. Kita tanpa Tuhan tidak pernah bisa hidup, anak-anak. Ya, anak-anak baru-baru ini ada berita yang viral. Anak-anak tahu tentang ada seorang yang undur, ya, dikatakan ada seorang pendeta, dia undur anak-anak. Ya, dia undur, ikut dalam agamanya yang lain, kemudian dia berkata dia nantang Tuhan. Waduh, kok berani ya? Om ini ngeri. Kadang-kadang lihat orang seperti itu ngeri. Manusia itu ya. Kalau anak-anak lihat seperti ceritanya raja yang makan rumput, raja siapa itu? Kaneser. Nah, bayangkan raja yang besar, ya, dia merasa diri hebat, dia berkata aku ini Tuhan, sama dia rendahkan makan rumput. Lah ini ada seorang pendeta, ya seorang pendeta, dia undur, dia nantang Tuhan anak-anak. Baru-baru ini kejadian, kira-kira dalam bulan-bulan ini dia nantang Tuhan. Dia nantangnya bagaimana? Dia berkata dia ambil Alkitabnya mau didudui anak-anak. Alkitabnya mau didudui, ditaruh di belakang. Dia berkata, kalau selama 30 hari, selama dalam waktu sebulan, aku tidak terjadi apa-apa, Tuhannya tidak ada. Om setelah Om ngikuti ya, Om lihat tidak sampai sebulan. Apa yang terjadi anak-anak? Tidak sampai sebulan. Orangnya apa? Jadi apa? Orangnya stroke. Orangnya stroke, dia nangis-nangis anak-anak. Ya, orangnya stroke, dia nangis-nangis, dia pikir dari agama lain mau menolong dia. Akhirnya dia kecewa, dia minta pendeta kembali untuk mendoakan dia. Waduh, dia buat apa? Manusia itu tidak ada apa-apa. Ya, Om sudah baca beberapa orang yang nantang Tuhan, hidupnya hancur. Tuhan itu ada. Anak-anak tahu yang kapal Titanic yang membuat pertama kali kapal pesiar yang terbesar yang manusia bisa bikin itu kapal Titanic. Dia merasa, ya kalau baca sejarahnya orang yang menciptakan kapal itu, ya dia berkata Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Akhirnya anak-anak tahu kapal baru berlayar, nabrak gunung es yang di bawah, hancur lah. Ada dua teori, satu teori bukan nabrak gunung es, pertama itu permasalahan di dalam engine-nya. Dan teori kedua itu bukan kapal Titanic, katanya ada kapal satunya lagi namanya Atlantis.
penting itu kata sama. Pikir itu. Kalau anak-anak ya itu kapal yang sama yang dibikin manusia orang yang melawan Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa? Tuhan berpesan kepada Yosua, jika kamu ingin melihat hidupmu berhasil, jangan kamu menyimpang apa ke kiri atau ke kanan. Hidupnya kita harus apa? Harus lurus anak-anak. Itu janji Tuhan. Kalau hidupnya anak-anak benar, ya, hidupnya anak-anak lurus, bukan cuma buat anak-anak, buat juga. Ya, Tuhan kasih apa? Kasih janji yang luar biasa. Anak-anak lihat kereta api, anak-anak pernah naik kereta api toh? Kalau anak-anak naik kereta api dari Surabaya misalnya ke Jakarta, nggak pernah? Ya ada sih pernah, ada yang nggak pernah ya. Anak-anak misalnya naik kereta api Surabaya ke Jakarta, anak-anak pasti melewati beberapa kota. Salah satu kotanya ada yang lewat kota Semarang, ya atau beberapa kota. Nah kalau kereta apinya nggak lewat, ya nggak lewat kota-kota itu yang biasanya dijalani, berarti kereta apinya kenapa anak? Hah? Berapa kali stop? Kereta api kok salah jalan? Kecepatannya? Berarti kereta apinya kecelakaan anak-anak. Ya, berarti kereta apinya kalau tidak sampai ke Jakarta berarti dia kecelakaan anak. Kalau dia tidak lewat kota-kota itu. Nah, Tuhan sudah menyiapkan kita rencana-rencananya yang indah. Maka dari itu Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya apa? Kita melewati jalan-jalan itu rencana-rencana yang disiapkan. Ya, kita akan lihat lagi ya. Ini penting anak-anak ya. Jangan sampai kita keluar dari apa? Jalurnya Tuhan. Tadi dikatakan Yosua 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7a. Yang kedua ya. Yang kedua, kita harus mempunyai apa? Kita harus supaya kita kuat, kita harus apa? Merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-8, maka bacakan ya. Janganlah isi kitab Taurat ini lalu daripada mulutmu, melainkan perhatikanlah dia pada siang dan malam. Berarti intinya apa Pak? Anak-anak harus baca firman Tuhan. Bapak di sini yang sampai sekarang tidak pernah baca firman Tuhan. Ada yang tidak baca? Ada yang tidak baca? Tidak pernah baca firman Tuhan? Baca dong. Ya, Om sendiri juga baca. Ini yang membuat kita apa? Kita jadi apa? Jadi kuat anak-anak. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, terus kekuatannya datang dari mana? Ya, orang kalau baca, misalnya anak-anak baca Dona Bebek atau baca apa? Baca majalah apa? Kalau dulu ada nama istilahnya apa? Ada majalah bubu. Nah, kalau sudah dibaca sekali mau dibaca terus mau enggak? Misalnya anak-anak sudah itu kan ada nomor serinya ya, ada seri 1, seri 2. Om, saya sudah baca Om seri 1 sampai 10. Sekarang beli baru yang seri 11 sampai 20. Anak-anak mau baca lagi yang nama? Kadang-kadang ya bosen anak-anak Iya, kadang-kadang itu pun cuma paling diulang cuma satu kali. Tapi kalau anak-anak baca firman Tuhan, nggak pernah bosen. Ya. Om kemurahan Tuhan, Om sudah habis berapa kali ya? Om ulangi lagi kejadian sampai Wahyu, Om ulangi lagi. Om sampai sekarang, Om nggak pernah bosen anak. Karena apa? Ini yang jaminannya Om jadi kuat. Ya, ini jaminannya yang membuat kita jadi apa? Tuhan bisa banyak berbicara. Tiba-tiba ayat dalam firman Tuhan bisa berkata-kata. Ya, anak ayat dalam firman Tuhan bisa bicara sendiri. Oh, ini. Yang kemarin Om baca tidak ada ceritanya apa-apa. Tiba-tiba Om baca sekarang ayatnya bisa berkata-kata. Maka dari itu Om tidak pernah bosan anak-anak baca firman Tuhan. Ya, sampai kapan kita baca firman Tuhan? Sampai kita apa? Kembali kepada Tuhan. Jadi anak-anak baca firman Tuhan sampai kita kembali kepada, sampai kita meninggal, kita tetap baca firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan sama Yosua. Ya, Tuhan perintahkan pada Yosua, ya janganlah isi kitab ini lalu, ya janganlah isi kitab ini apa?
kamu kamu baca karena apa? Ini menjadi kekuatannya Yosua untuk memimpin bangsa Israel anak-anak. Yang kedua memperkatakan firman Tuhan. Ya, tadi yang dibaca. Ya, yang kedua apa? Firman Tuhan ini harus apa? Diperkatakan. Artinya apa? Anak-anak tidak boleh berkata-kata yang salah. Ya, jangan berkata-kata yang negatif. Ya, Om sudah berapa kali bicara ya. Kalau berkata-katalah yang baik. Apalagi kalau berkata-kata misu-misu di hadapan Tuhan itu sangat jahat anak-anak. Ya, yang ketiga Tuhan suruh apa? Mentaati firman Tuhan. Tadi yang pertama merenungkan, yang kedua memperkatakan firman Tuhan, yang ketiga apa? Mentaati firman Tuhan. Ya, ayo kita mau bangkit berdiri, kita mau pulang. Anak-anak besok libur toh? Enggak. Masuk ke sekolah kasihan. Lu kok masuk sekolah? Tanggal merah loh. Mungkin lah. Tanggal merah nggak boleh masuk harusnya. Udah resmi. Aku masuk, tapi itu nanti itu liburan lebih panjang lagi. Jadi pokoknya besok aku masuk. Besok masih masuk? Iya. Tanggal merah. Hah? Nggak boleh Iya. masuk harusnya. Rata-rata Harus libur ya. resmi. Kamu libur ya? Iya, semua libur ya. Ayo kita mau bangkit berdiri, kita ada menit. Ya, ayo ini anak-anak kita berdoa dulu sebentar ya, berdoa sebentar. Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kami boleh dengar firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu dan mentaati firman-Mu. Karena kami tahu selama kami hidup dalam dunia, firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang memimpin kami, firman-Mu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar anak-anak kami semakan pulang sertai, Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati kami semua, kembalikan kami ke dalam keadaan tubuh yang sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Ya, anak-anak Tuhan berkati. Ini ada souvenir ya, ada ucapan berkat ya, ada berkat. Ayo. Ya, terima kasih. Baik, sampai ketemu.